Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم القيامة أما بعد. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pada subuh yang penuh dengan keberkahan, Allah Subhanahu wa taala berikan kita nikmat kesempatan hadir dalam kajian tafsir pada subuh yang cerah ini. Mudah-mudahan hadirnya kita di majelis ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemberat timbangan kita di yaumil mahsyar kelak. Mari kita mulai kajian kita bersama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan kajian kita. Pada pekan yang lalu kita telah membahas tentang wasiat. Ada wasiat, ada hibah, dan ada waris, serta ada hadiah, di mana semuanya adalah bagian dari pemindahan kepemilikan dari satu orang ke orang lain dalam rangka at-tabarru'. Tabarru' maknanya adalah amal kebaikan, amal sosial, amal kebaikan. Jadi pemindahan harta bisa dengan cara jual beli, bisa dengan cara hibah, bisa dengan cara wasiat, bisa dengan cara wasiat, dan bisa juga dengan cara waris. Ini juga adalah bagian dari pemindahan kepemilikan, yang semuanya diatur di dalam Al-Quranul Karim, diatur di dalam Islam, karena saking sempurnanya Islam. Namun demikian, kenapa wasiat ini secara khusus disampaikan dalam Al-Quran? Karena banyak di antara kaum muslimin yang melalaikan hukum wasiat ini, atau tidak memahami apa yang dimaksud dengan wasiat, sehingga bisa jadi wasiat dilakukan secara keseluruhan. Sebagaimana yang sudah kita sampaikan, bahwa wasiat itu dilaksanakan pemindahan kepemilikannya itu setelah yang berwasiat meninggal dunia. Tetapi dalam pelaksanaannya tidak boleh melebihi dari berapa? Sepertiga dari hartanya. Nah, ini maka kemudian perlu ditegakkan. Baik, kita masuk pada ayat yang ke 183. Nah, ini sudah masuk tentang puasa. Nah, ini karena banyak sering kita bahas, nanti kita sekilas secara umum kita akan bahas. Kemudian
kita ya akan baca ayat-ayat tentang puasa ini. Ayat 183 sampai 186. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. Setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang wasiat, maka Allah Subhanahu wa taala mengiringi surah Al-Baqarah ini dengan perintah berpuasa. Ini juga salah satu cara mentazkiyah hati kita, mentazkiyah jiwa kita, membersihkan jiwa kita, membersihkan jiwa dan hati kita ini adalah bisa dengan beberapa macam bentuk ibadah. Ada yang berbentuk solat, mentazkiyah, membersihkan hati kita dengan solat, dengan puasa, juga dengan al-infaqu fi sabilillah, dengan berinfak, bersedekah, berwakaf, berwasiat, berhibah dan berhadiah, serta dengan cara menghilangkan, mentazkiyah itu menghilangkan sifat-sifat tercela dalam diri kita. Maka di antara bentuk implementasi dari tazkiyah itu sendiri adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang telah beriman, yang menjadikan dirinya tunduk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah panggil ya ayyuhalladzina amanu. Amanu sebagaimana
kata para ulama, ada kata amanu, ada kata al-mu'minun. Ini sama-sama jamak, cuma bedanya adalah amanu ini fi'il, kata kerja, fi'il madhi, sedangkan al-mu'min itu isim fa'il, subjek. Apa yang membedakannya? Kalau amanu terkait dengan waktu. Kalau fi'il madhi itu terkait dengan waktu lampau yang sudah dikerjakan. Sedangkan kalau mukmin itu subjek itu tak terkait dengan waktu, tak terkait dengan waktu, bebas. Nah, yang ketiga amanu di sini ternyata kalau menggunakan kata kerja maka maknanya adalah orang yang beriman, baik imannya sedikit atau banyak atau sedang, ini masuk dalam kata kerja fi'il. Maka ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, baik imannya sedikit, imannya banyak atau imannya sedang, masuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena keimanan seorang terkadang yang lalu, pada pekan yang lalu imannya kuat, atau bulan yang lalu, tahun yang lalu imannya kuat, atau satu hari yang lalu imannya kuat, tapi sekarang agak lemah. Bisa jadi saat ini lemah, besok kuat. Nah, maka semuanya dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ini karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah Subhanahu wa taala. Karena setiap hamba itu pasti punya salah dan dosa. Pasti punya masa lalu yang kelam. Pasti punya kemaksiatan. Tidak semua manusia selain Nabi ini, ya, yang tidak pernah melakukan dosa, pasti mereka akan melakukan dosa. Kita semuanya pasti pernah melakukan dosa. Cuman bedanya apakah kita bertaubat kepada Allah atau tidak. Maka dalam hadis sebutkan kullu bani Adam khata'un, setiap bani Adam banyak melakukan salah, dosa, maksiat, kemungkaran. Wa khairul khatta'ina at-tawwabun, sebaik-baiknya orang yang melakukan kesalahan adalah yang bertaubat kepada Allah. Nah, maka amanu di sini Allah panggil semuanya, orang-orang yang beriman, yang tipiskah, yang tebalkah imannya. Beda dengan al-mu'min. Kalau al-mu'min pakai subjek tadi, maka dia full iman. Maka tidak dipanggil ya ayyuhal mu'minuna, tidak. Karena kalau begitu nanti yang berpuasa itu hanya diwajibkan kepada orang yang imannya kuat. Namun demikian, kita ketahui bersama bahwa amanu di sini walaupun iman tipis, iman yang sedang, memang harus memperjuangkan imannya. Imannya yang lalu, yang telah dia ikrarkan dengan dua kalimat syahadat, maka kemudian dia harus memperjuangkan imannya. Maka orang yang berpuasa itu nantinya sulit untuk melaksanakan puasa kecuali benar-benar beriman dia kepada Allah. Maka biasanya lapar, haus, ya kan? Ya, badan lemas. Ya, kalau tak kuat iman, tinggal minum saja. Ya kan? Ada yang tak kuat dengan istrinya, buka puasa. Kalau tak kuat iman. Nah, maka iman ini adalah kunci ya bagi kita semuanya. Orang yang tak beriman kepada Allah atau dia menyia-nyiakan imannya, Imam Asy-Syafi'i mengatakan
Wa zatul fata bil ilmi wat tuqa fa in lam yakuna fala tibara lidzati. Iman, ketakwaan, cukuplah seseorang, ya, pemuda itu beriman, bertakwa kepada Allah. Kemudian apa? Berilmu. Iman saja tapi tanpa ilmu. Maka ya, kalau iman saja tanpa ilmu sia-sia. Amalnya sia-sia. Beriman dia kepada Allah tapi tak ada ilmu berimannya. Dia beriman kepada Allah tapi ketika dia ibadah kepada Allah tak tahu bagaimana cara ibadah. Sia-sia. Atau berilmu tanpa iman. Ini banyak biasanya nipu orang. Ya kan? Ilmunya banyak tapi tak beriman kepada Allah. Berapa banyak profesor tapi tak beriman. Nah, inilah yang kemudian fa'il lam yakuna, kalau iman dan ilmu ini tidak ada pada seseorang, fala tibara lidzati, maka dia tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak ada gunanya, kata Imam Asy-Syafi'i. Nah, maka kemudian dalam lanjutan syairnya, orang yang tak punya iman, tak punya ilmu, fakabbir alaihi arba'an liwafatih. Takbiri dia 4 kali karena dia telah wafat. Dianggap apa? Meninggal. Jadi orang ini hidup ini karena iman, karena ilmu. Al-insan, manusia ini, kita ini disebut manusia, masih dikatakan hidup karena punya iman, punya ilmu. Karena punya ilmu. Karena kalau ada jasad tanpa ada iman, tanpa ilmu, sekarang ini sudah banyak. Apa itu? Robot. Robot sudah mirip dengan manusia sekarang ini. Ya, bahkan dengan teknologi canggih dia bisa berbicara dan dia bisa merespon. Sama dengan ini AI ya sekarang ya. Ini nanya apa saja. Nah, manusia sekarang sudah ada robot yang bisa merespon. Maunya kita itu apa? Dia bisa merespon. Nah, berbicara sehari-hari itu. Jadi manusia tanpa iman, tanpa ilmu, maka bisa jadi seperti robot. Dia mengalir, bergerak, dan seterusnya. Tidak ada ya kebermanfaatannya untuk agamanya, kemudian untuk akhiratnya. Nah, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengatakan, ya ayyuhalladzina aman. Wahai orang-orang yang beriman. Nah, orang yang iman ini orang yang hidup, hatinya hidup. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Kutiba alaikumusiyam, telah diwajibkan atas kalian berpuasa. Asyam maknanya apa? Al-imsak. Menahan al-imsak. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan tanda puasa kita diterima itu adalah kita setelah berpuasa itu semakin bersemangat melakukan ibadah. Itu tanda ibadah kita itu diterima. Nah, kita sudah berapa bulan di Ramadan? 6 bulan ya. Kira-kira semangatnya sama atau enggak kira-kira? Nah, ini evaluasi kita. Nah, apalagi kalau kita bisa melaksanakan puasa sunnah. Nah, itu juga adalah bagian dari ya menjaga semangat kita untuk berpuasa. Nah, ayyamam ma'dudat. Nah, puasa ini diwajibkan pada hari-hari yang telah ditentukan. Berapa hari?
Nah, yang dihitung bukan bulannya, yang dihitung bukan harinya tetapi bulannya. Ayyamam ma'dudat, pada hari-hari yang telah ditentukan dalam satu bulan. Jadi bisa bisa 29 hari, bisa 30 hari. Yang tak ada 31 hari. Yang tidak ada juga 28 hari. Itu tidak ada. Yang ada dalam satu bulan itu 29 atau 30 hari. Nah, disinilah maka ya nanti banyak perbedaan dengan dua pendekatan teori hisab dan ru'yah. Nah, ini sudah banyak kita bahas. Faman kana minkum maridun, maka barang siapa di antara kalian maridun, yang sakit, au ala safarin, atau melakukan safar, perjalanan jauh, fa iddatum min ayyamin ukhar, boleh tidak puasa tapi diganti pada hari-hari yang lain. Kategori sakit ini adalah orang yang memang kalau puasa akan muncul mudarat yang timbul dari sakitnya itu. Misalnya kalau dia sedang sakit, sakitnya apa? Sakit mahnya mah akut. Dia harus makan terus nih, sesuai dengan waktunya, misalnya begitu. Kalau dia puasa, maka kesehatannya akan menurun. Jadi kalau dilihat marid nih, sakit ini bukan lemesnya. Kalau nanti kalau puasa lemas, maka boleh buka, bukan itu. Tapi kalau berpuasa orang punya penyakit, dia berpuasa maka dia semakin turun ya kesehatannya. Ya karena penyakit itu. Maka dalam hal ini boleh, ya, tidak semua penyakit boleh dia berbuka. Tidak semua penyakit. Jika orang sehat tanya, kenapa tidak puasa? Sakit. Sakit apa? Sakit panu. Gitu. Panu. Sakit panu juga goreng gitu, ya masih bisa puasa. Sakit mata apalagi ngantuk. Wa 'alal ladzina yutikunahu fidyatun tu'amu miskin. Dan bagi orang-orang yang tak mampu, maka boleh dia memberi fidyah. Fidyah itu apa? Tu'amu miskin, ngasih makan satu hari satu orang miskin. Orang yang tak mampu, yutikunahu ini. Yang tak mampu kategorinya ini di antaranya ya sakit, tak mampu, atau orang yang sudah ya sepuh. Nah, orang sepuh yang tak kuat puasa. Tapi ada orang yang sepuh itu kuat puasa. Jadi yang orang sepuh yang tak kuat puasa. Termasuk di dalamnya adalah wanita hamil atau wanita menyusui. Karena kalau dia berpuasa misalnya, maka akan menyebabkan ASI-nya tidak keluar, kemudian bisa juga dia tumbang. Nah, namun kalau orang itu wanita menyusui dan wanita hamil, maka dia juga wajib mengganti di hari berikutnya, ya setelah Ramadan. Tapi jangan langsung membayar fidyah. Ini banyak juga orang bayar fidyah langsung, ya kan? Padahal itu tidak diperkenankan. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah. Nah, barang siapa yang melebihkan kebaikan, artinya memperjuangkan ibadahnya, maka itu adalah sebuah kebaikan. Wa antasumu, kalau mereka itu berpuasa, khairul lakum, atau kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian. Sama seperti apa? Orang yang safar, ya, orang yang sakit, atau orang yang hamil menyusui, ya, orang yang sudah sepuh, kalau dia bisa berpuasa, khairun, itu lebih baik.
Lebih baik berpuasa. Gitu, harus diperjuangkan. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian. In kuntum ta'lamun, jika kalian mengetahuinya. Karena sesungguhnya berpuasa di bulan Ramadan akan berbeda dengan ketika diganti. Ya beda. Lain. Ya, waktunya beda, ya kan gitu. Semangatnya beda, keutamaannya pun beda. Kebersamaannya juga sama. Kemudian berikutnya syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahwa bulan Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, yang diturunkan di dalamnya Al-Qur'an. Jadi Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan. Tepatnya pada malam Lailatul Qadar. Ini kan syahrul Ramadan. Lalu kemudian dalam ayat inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya ya, kami telah turunkan Al-Qur'an itu pada malam Lailatul Qadar. Pertanyaannya, kenapa biasa kita memperingatinya Nuzulul Quran tanggal 17 Ramadan. Kira-kira Lailatul Qadar ini di 10 hari terakhir atau juga bebas? Nah, yang jelas di bulan Ramadan. Nah, disinilah nanti letaknya para ulama berbeda pendapat. Yang jelas ayatnya Al-Quran diturunkan pertama kali itu di bulan Ramadan. Dan tepatnya di Lailatul Qadar. Nah, Lailatul Qadar ini kapan? Nah, tanggal 17. Nah, maka kemudian para ulama tafsir diantaranya mengatakan bahwa di bulan Ramadan itu dan di Lailatul Qadar itu Allah turunkan ila sama'id dunya, ke langit dunia 1 kali. Jadi yang 1 kali 30 juz itu 1 kali di bulan Ramadan Lailatul Qadar. Sedangkan dari ila sama'id dunya, malaikat Jibril itu menurunkannya kepada Nabi Muhammad itu beransur-ansur. Nah, salah satunya di tanggal 17 Ramadan. Nah, itu ya pendapat dari ulama tafsir. Jadi tidak ada pertentangan. Ya, tidak ada pertentangan. Hudal linnas. Dia adalah petunjuk, Al-Qur'an itu adalah petunjuk linnasi, bagi manusia, wa bayyinatin, sebagai penjelas minal huda wal furqan, dan dia bisa membedakan ya mana hak mana batil. Maka di antara petunjuk Al-Qur'an itu, jadi kalau orang kaum muslimin itu mengikuti Al-Qur'an, mengikuti petunjuk Al-Qur'an, nah petunjuk Al-Qur'an ini bagaimana? Nanti maka kemudian banyak yang mengatakan mari kita kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah atau hadis. Jadi kembali kepada Al-Quran dan hadis. Kalau dalam bab fikih itu ada ya ulama yang telah mengkajinya, maka ada mazhab ya Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Nah, itu sebenarnya adalah bagian dari kembali kepada Al-Quran. Bagaimana caranya? Diklasifikasi nanti. Karena Al-Quran itu ya mencakup di dalamnya adalah ya nizam, dia adalah aturan secara umum yang mencakup di dalamnya paling tidak 3 hal, yaitu apa? Tentang akidah, kemudian tentang fikih, ya, kemudian tentang adab dan akhlak, ya, adab dan akhlak itu paling tidak 3 hal. Nah, nanti ada kisah-kisah itu tinggal ngarahnya kemana? Ke akidah atau ke fikih. Fikih ini nanti turunannya banyak juga. Nah, fikih ini. Jadi fikih ini terkait fikih ibadah, fikih muamalah,
interaksi, ya termasuk yang wasiat, yang itu juga masuk di dalamnya. Ya. Nah, ini kategori Al-Qur'an sebagai penjelas. Maka kemudian dalam hadis dikatakan juga taraktu fikum amrayni. Aku tinggalkan kepada kalian, kata Rasulullah, dua perkara. In tamassaktum bihima lan tadillu abada. Jika kalian berpegang teguh pada keduanya, kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnati, ya, adalah Al-Qur'anul Karim dan sunnahku, kata Rasul. Jadi Al-Qur'an ini sebagai petunjuk, maka kemudian hendaknya ayat Al-Qur'an ini yang dipelajari. Ya, Al-Qur'an dibaca dan dipelajari. Ya, berapa banyak? Ya, ada tulisan dari para ulama yang cukup menarik. Ya, di antaranya limadza taqallafal muslimun. Kenapa kaum muslimin ini secara umum akhir-akhir ini banyak mengalami kemerosotan, keterbelakangan, li'annahum tarakul Qur'an, karena mereka meninggalkan Al-Qur'an. Nah, limadza taqaddama ghairul muslimin? Kenapa orang-orang di luar Islam maju? Karena mereka meninggalkan apa? Karena mereka meninggalkan kitab sucinya. Nah, mereka banyak sebenarnya mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Quran. Contoh masalah dikatakan di antara tanda negara itu maju misalnya, itu karena misalnya faktor kebersihan. Betul enggak? Oh, ini negara maju, oh, tertib, ya kan? Di antara di negara yang dikatakan negara maju tetangga kita, kategorinya secara umum siapa? Negara Singapura. Kategori. Apa kategorinya? Kenapa dia dikatakan maju? Salah satunya adalah ya ada kebersihannya, kedisiplinannya, nanti infrastruktur dan lain-lainnya itu. Nah, tapi orang ketika datang ke sana itu bangga kan? Oh, ini memang dikatakan luar biasa, hebat kan gitu. Padahal ajarannya adalah dari Islam, an-nazafatu at-tahuru syatrul iman. Kebersihan itu adalah bagian dari iman. Ini ajaran Islam kan? Ya. Ketertiban, menjaga perdamaian dunia kan gitu kan? Nah gitu. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini sangat luar biasa. Tapi ternyata umat Islam tidak mengerjakannya. Akhirnya dikerjakan oleh orang lain kan. Nah, bahkan perbankan syariah ini juga sama. Di luar sana ya Belanda saja sudah ya menjadikan bank syariah itu ya sudah ada semacam apa? Ya BI-nya gitu. Nah, tapi kemudian ya di Indonesia masih belum. Belum lagi yang lain-lain. Nah, ini sangat luar biasa. Faman syahida minkum syahra falyasum. Siapa saja yang syahida menyaksikan di antara kalian asyhara bulan falyasum, maka puasalah. Nah, ini dalil syahida ini ru'yatul hilal itu. Ya kan? Syahida. Ya, tetapi para ulama tafsir tetap berbeda makna syahidah. Kalau syahidah tidak mesti melihat dengan mata. Gitu. Makanya ketika kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Bukan saya melihat bahwa itu tidak kan, tetapi saya bersaksi bisa dengan mata, bisa juga dengan hati atau dengan ilmu pengetahuan. Gitu. Maka nanti muncullah teori hisab itu. Ya. Karena dia menyaksikannya dengan ilmu pengetahuan. Oh, ini hitungannya udah jelas nih. Gitu. Nah, iya. Nah, ini kemudian
Kalau perbedaan yang ada sebenarnya bisa ditangani itu. Kalau ya bisa dikombinasikan ya, itu sangat mungkin. Wa man kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Siapa saja yang sakit atau dalam perjalanan, fa iddatun min ayyamin ukhra, maka boleh diganti di hari yang lain. Tujuannya apa? Yuridullahu bikumul yusra. Allah inginkan kemudahan untuk kalian. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak menginginkan kesulitan. Nah, ini kaidah dalam agama. Yuridullahu bikumul yusra, yang Allah harapkan ini adalah kemudahan, bukan kesulitan. Maka orang beragama itu sebenarnya mestinya apa? Tambah mudah, bukan tambah sulit. Makanya nanti ada muncul kaidah dari sini, ada kaidah-kaidah fikih. Al-masyaqqatu tajlibut taisir. Ya, masyaqqah itu, kesulitan itu bisa mendatangkan kemudahan. Ya kan? Ad-darurat tubihul mahzurat. Sesuatu yang darurat itu bisa menyebabkan yang haram menjadi halal. Nah, itu diantara kemudahan. Yang haram menjadi halal. Yang wajib bisa menjadi sunnah atau bisa menjadi mubah. Gitu. Contoh, sholat berdiri bagi yang mampu. Tapi bagi yang tidak mampu, boleh duduk. Ketika ruku mesti antara kepala punggung ini rata. Itu idealnya sempurna. Tapi bagi yang sakit pinggang itu tak bisa diluruskan, apalagi sudah sepuh. Walah kita luruskan itu bisa patah. Nah, maka dalam hal ini Allah mudahkan. Jadi dalam Islam ini sangat mudah sekali, asalkan kita ini ya tahu ilmunya. Banyak orang sakit kadang tak sholat. Kenapa? Saya sakit tak bisa bergerak. Padahal bisa sholat duduk, bisa berbaring. Baring pun tak bisa, ini bagaimana? Ya pakai mata. Itu pun tak bisa, pakai hati. Maksud dari hati itu bayangkan. Itu saking luar biasanya. Tetap jangan meninggalkan sholat kan gitu. Ini kemudahan-kemudahan. Nah, termasuk di dalamnya. Kalau orang yang sudah sepuh tadi itu boleh tidak puasa. Ini kemudahan. Ya, kemudahan semuanya. Boleh, bahkan babi boleh dimakan. Yang sebelumnya haram menjadi halal. Boleh. Karena apa? Karena faktor darurat. Tapi ad-darurat tuqaddar biqadariha. Tapi kalau darurat itu harus disesuaikan kadarnya untuk menghilangkan daruratnya saja. Nah, misalnya dia camping lagi kemarin kemarau misalnya, tak ada daun-daunan, tak ada, makanan udah habis, sudah 2-3 hari, tak ada makanan minuman. Ya kalau tak makan hari itu pasti mati dia. Tiba-tiba muncul babi hutan. Wah, itu. Babi hutan kemudian dipanggang. Nah, dalam hal ini dia makan cukup sekedarnya saja. Tuqaddar biqadariha, bukan aji mumpung ada babi guling nih. Nah, begitu juga dengan yang lain-lain. Sama seperti kita sholat, ya pas sakit ya sholat duduk. Ya itu sesuaikan saja. Kira-kira kita bisa berdiri enggak, bisa ruku enggak? Kalau bisa ruku ya ruku. Gitu. Sesuaikan dengan kadarnya. Gitu. Wudhu juga sama. Yang sakit misalnya tangan kiri nih, luka. Yang tangan kanan bisa, ya tangan kanan dibasuh. Sedangkan tangan kirinya tak usah. Nah, cukup diusap saja. Gitu. Jadi disesuaikan dengan kadarnya. Bukan tangan satu kiri akhirnya tayamum. Segitu. Nah, itu enggak.
Walitukabbirullaha walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan agar menyempurnakan hitungan harinya dan mengagungkan Allah yang telah memberikan hidayah pada kalian agar kalian bersyukur. Wallahu a'lam bishawab. Kita berikan kesempatan tanya jawab. Mungkin juga waktu pekan yang lalu belum ditanyakan, mungkin ada yang belum ditanyakan, silahkan untuk ditanyakan. Ya, silakan. Pekan lalu, ya. Wakaf, ya. Assalamualaikum. Apa? Wakaf. Oh, wasiat atau wakaf nih? Wasiat ya. Itu kan sepertiga. Ya. Seandainya dia punya harta banyak, kemudian yang diwakafkan mungkin yang diwasiatkan itu tadi satu rumah misalnya. Itu sepertiganya itu diambil dari rumah yang diwasiatkan ke dia atau dari keseluruhan harta yang ngasih wasiat. Iya. Kan gini, misalnya rumahnya ada 10 gitu kan. Iya. Terus dia mewasiatkan satu rumah buat pemibad misalnya. Iya. Kemudian apa sepertiganya itu diambil dari satu rumah yang diwasiatkan itu atau dari 10 rumah? Oh ya. Jadi misalnya begini, yang dihitung itu adalah total dari harta mayit secara keseluruhan. Contoh misalnya dia punya mobil 10, punya rumah 10, istri, jangan istri 10. Nah, kemudian punya aset apa lagi? Ada tanah belasan hektar misalnya. Nah, kemudian dia berwasiat, satu rumah ini saya serahkan kalau saya meninggal, saya nanti kasih ke si A gitu. Nanti di total, ya totalnya berapa nih? Nah, satu rumah itu kira-kira masuk enggak dalam kategori sepertiganya? Kalau misalnya, belum, masih banyak, sepertiga masih banyak, ini itu tunaikan langsung, tidak ada masalah. Jadi itu adalah dari total secara keseluruhan dia berwasiat. Nah, itu tak boleh lebih dari sepertiga dari total harta tarikah atau harta warisnya, gitu. Silakan, masih ada yang lain? Silakan, Pak. Dalam hal bagian persentase 2 bagian laki dan bagian perempuan, itu dari jumlah nilai warisan itu dibagi 3 dulu, baru dibagi 2, dibagi 1, kemudian yang 2 ini dibagi 2 penerima warisan atau itu warisan. Jadi Bapak gini, harta warisan senilai 150 juta. Nah, kita bagi 3 dulu. Jadi 50. Kemudian yang 50 ini satu bagian untuk berubah, yang 100 untuk bagi. Kemudian yang sudah bagian 100 dibagi 2 bagian lagi, dibagi lagi dengan jumlah laki-laki yang menerima warisan. Demikian Ustaz. Iya. Jadi misalnya 100 lah ya. 100 ya 150 mudahnya itu tadi. 150 anaknya ada 3 nih. Ya. Iya. Jadi kalau misalnya kan walidz zakari mislu hazzil unsayain. Jadi ada 2 bagian untuk laki-laki dan 2 bagian untuk perempuan. Kalau si A seorang ayah meninggal dunia, nah anaknya ada berapa? Gitu. Sebenarnya kalau sudah punya anak saja yang ditinggalkan, istri pun sudah meninggal juga, misalnya, maka
anak itu asobah. Asobah itu dia mendapatkan seluruhnya. Kalau anaknya satu, dia asobah semuanya. Anaknya dua, asobah juga. Anaknya tiga, asobah juga. Nah, dari situ maka dibagi. Nah, dibagi, misalnya anaknya meninggalkan anak tiga. Tiga dibagi, misalnya begini. Dalam proses pembagiannya itu, laki-laki dapat 2 bagian, misalnya 100 juta. 100 juta nih. Nah, laki-laki dapat berapa? Dua bagian dari 100 juta. Nah, 2 bagian. Nah, kemudian perempuan 1 bagian. Hitungnya dari mana? Dari total. Total bagi 3, setelah itu baru dibagi. Total dulu. Sehingga nanti ini menjadi adil ya dalam pembagiannya. Jadi bukan dibagi sesuai kemauan, ya kan? Jadi total ini pembagian berapa, nanti itu kemudian yang lebih banyak itu adalah ya yang laki-laki. Dia dapat 1 saja, ya ini kelipatannya bagi laki-laki. Kemudian ada lagi yang perlu di-sharingkan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita kemudahan-kemudahan dan Allah berikan kesehatan dan pemahaman kepada kita. Kita akhiri dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.